Kalau cinta butuh bukti, maka mahar adalah bukti tulus seorang laki-laki. Tapi ingat, Islam tidak menuntut kemewahan, cukup sesuatu yang bernilai dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri bin nikahi. Fa in lam yusamma suhhal aqdu wa wajibal mahru bi thalathati asya'. Pasal disunnahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad nikah. Jika mahar tidak disebutkan, akadnya tetap sah, namun mahar tetap wajib dengan 3 cara. An yafrudahu zawju ala nafsihi. Yang pertama, suami menetapkan mahar untuk dirinya sendiri. Au yafrudahu al-hakim. Yang kedua, hakim yang menetapkannya. Au yadkhula biha fayajib mahrul mithli. Yang ketiga, terjadi hubungan badan, maka wajib mahar mithil atau mahar yang setara dengan perempuan sejenisnya dalam keluarga. Walaysa li'aqalli shadaqi wala li'atharihi haddun wa yajuzu an yatajawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk jumlah mahar. Boleh menikah dengan mahar berupa sesuatu manfaat yang jelas, misalnya mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli nisful mahri. Apabila terjadi perceraian sebelum dukhul atau berhubungan badan, maka gugur separuh mahar. Penjelasan rinci tentang hukum menyebutkan mahar. Yang pertama, disunnahkan menyebutkan mahar dalam akad. Dalam akad nikah, lebih baik mahar disebutkan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari antara suami dan istri. Namun akad nikah tetap sah meskipun tanpa penyebutan mahar. Karena tujuan utama akad adalah ijab dan qabul. Yang kedua, kewajiban mahar jika tidak disebutkan. Jika mahar tidak ditentukan pada saat akad, tetap wajib membayar mahar dengan 3 sebab. Yang pertama, suami menetapkannya sendiri. Misalnya setelah akad dia berkata, aku tetapkan maharmu sebesar sekian. Yang kedua, hakim yang menetapkan. Jika suami enggan menentukan, maka hakim memutuskan mahar sesuai kelayakan. Yang ketiga, telah terjadi jima atau hubungan badan, maka otomatis wajib mahar mithil, yaitu mahar yang sepadan dengan mahar perempuan sejenis dari keluarga dekatnya, seperti saudari, bibi, atau sepupu. Yang ketiga, tidak ada batasan minimal dan maksimal. Tidak ada batasan minimal, mahar bisa berupa sesuatu yang kecil nilainya, bahkan sekedar cincin besi. Tidak ada batasan maksimal, boleh memberi mahar dalam jumlah besar. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW kepada seorang sahabat. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mahar boleh berupa manfaat. Mahar tidak hanya berupa uang atau barang, tapi juga manfaat yang jelas. Misalnya mengajarkan Al-Quran, memberikan jasa tertentu yang halal, atau sesuatu yang disepakati. Nabi SAW pernah menikahkan seseorang sahabat dengan mahar berupa mengajarkan hafalan Al-Quran. Yang kelima, hukum mahar dalam kasus perceraian. Jika terjadi tolak sebelum dukhul atau hubungan badan, maka istri berhak hanya mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan. Jika sudah terjadi dukhul, maka istri berhak mendapatkan mahar penuh. Intinya, mahar adalah kewajiban suami yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanda keseriusan. Islam mempermudah mahar, tidak ada batasan maksimal atau minimal. Boleh berupa harta atau manfaat. Namun jika talak terjadi sebelum dukhul, maka hanya separuh mahar yang diberikan. Contoh mahar dalam kehidupan sehari-hari. Mahar berupa harta. Seorang suami memberikan mahar berupa uang tunai 5 juta. Ada juga yang memberi emas 10 gram atau perhiasan. Bahkan ada yang hanya memberi cincin besi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Mahar berupa barang. Seorang laki-laki menikah dengan mahar sebuah mushaf Al-Quran. Ada yang memberi sepeda motor, sebuah rumah sederhana, atau peralatan rumah tangga. Mahar berupa manfaat. Ada seorang calon suami yang tidak memiliki harta cukup, lalu mengajarkan hafalan 10 surah Al-Quran sebagai mahar. Seorang suami yang pandai menjahit, menikah dengan mahar berupa menjahitkan 5 setel baju untuk istrinya. Mahar berupa menunaikan ibadah haji bersama. Mahar tidak disebutkan di akad, misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa menyebutkan maharnya. Setelah menikah, ia menetapkan, aku tetapkan maharmu 3 juta rupiah. Jika suami tidak menentukan, hakim yang akan menetapkan mahar mithil standar sesuai keluarga pihak perempuan.
Kasus talak sebelum dukhul. Seorang laki-laki menikah dengan mahar 10 juta. Namun sebelum sempat bersenggama terjadi talak. Maka istri hanya berhak 5 juta atau setengahnya. Intinya, mahar bisa berupa harta, barang, manfaat, atau sesuatu yang bernilai. Dan Islam sangat memudahkannya agar pernikahan tidak memberatkan. Wallahu a'lam bishawab.